Ini aku bikin nasi kuning sendiri ya. Ini ulang tahun suamiku. Jadi aku nggak pesen, aku bikin sendiri teman-teman dari pagi nih tadi. Ya udah agak kesiangan. Inilah teman-teman, nasi agak pecah dikit tapi aku tadi susah tak kepuk biar namanya belum profesional ya teman-teman. Ini isinya ini tempe orek. Ya ini tempe. Tempe tak kasih cabai sedikit teman-teman. Ya cabai keriting doang, nggak pakai cabai kecil. Nah, ini ayam goreng ya, setengah nih ayam gorengnya temen. Ini aku bikin abon, tak kasih cabai. Abon sapi itu masih ada, aku bikin sabun sapi setengah kilo itu masih ada, aku biarin dulu biar ini tadi panas takut apa mangkoknya pecah, tak ambil aja semangkok dulu, masih di penggorengan. Nah ini telur ya teman-teman, telur tak iris tipis-tipis. Tadi aku kasih ini sedikit apa maizena supaya teman-teman nggak putus-putus ya nih. Tuh ini tak kasih sayuran buncis, daun bawang, seledri ya. Inilah teman-teman nasi kuning ulang tahun suamiku. Udah beli roti, jadi nanti sore agak ini gini ya teman-teman, lihat kan nasi kuning kurang rapi, maklum. Nggak ada daun jeruk bagus ya, itu buat hiasan doang. Tadi yang bagus sudah tak masukin di rice cooker. Jadi gini ya teman-teman. Lah isinya nih tempe orek, tak ulangnya ini tempe orek. Tapi ini nggak pedes, tak kasih itu bawang merah, bawang putih, cabai keriting ya 2 atau 3 biji tadi. Gini tempenya. Teman nggak usah pesen, bikin aja sendiri, ngirit ya. Nah ini ayamnya cuma setengah, kalau teman-teman jiwanya banyak ya, orangnya banyak ya bikin satu. Aku kan nggak banyak, jadi aku bikin setengah ayam ya teman-teman. Kan ini ayam tak bumbuin dulu tadi, tak kasih bumbu itu, bumbu jadi ayam itu yang bubuk itu loh teman-teman. Itu kan banyak kalau teman-teman ke pasar itu mereknya banyak, tapi tetap ditambah bawang merah, bawang putih ya, ditambah serai, jahe gitu, daun apa namanya, daun jeruk kayak gitu ya, tetap ditambah bumbu ya teman-teman biar enaknya ayamnya. Nah ini adalah abon ya, abon sapi ya teman-teman, tak tambah bawang merah, bawang putih. Ini abon sapi khas kampungku, tapi aku tambah bawang merah, bawang putih, cabai ya, ini khas di kampungku gitu. Yang waktu itu tahun baru aku kan pulang, aku beli masih ada. Nah yang ini telur, tahu kan telur dadar, telur didadar teman-teman. Bumbunya cuma bawang putih, lada, garam ya. Ini tak kasih tepung apa namanya, tepung maizena supaya teman-teman tidak putus ya, jadi supaya rapi gitu loh ya. Cuma ini tadi kurang begitu, ini motongnya nggak, belum profesional. Kalau orang dagang itu kan potongnya tipis-tipis, biarin mau makan sendiri ya teman-teman. Nah, teman-teman dicampuri air dikit, airnya sedikit sama tepung maizena, baru kasih telurnya sehingga telurnya empuk ya, telurnya empuk dan tidak gosong. Dipotong cakep, tadi dipotong cakep, cuma aku motong ikan besar-besar karena aku makan sendiri. Kalau teman-teman untuk dagang dipotong tipis-tipis, ini nggak putus tadi, bulat bagus ya teman-teman, karena kena tepung maizenanya itu. Cuma kalau teman-teman nggak mau pakai tepung maizena ya monggo ya, terserah ya teman-teman. Yang satu mie ya, mie goreng, aku pakai mie goreng apa tadi, rendang. Aku pakai mie goreng rendang, tak kasih buncis untuk sayuran, daun bawang, seledri. Tadinya mau aku kasih kubis tapi kebanyakan, sudahlah nggak usah. Kayak gini ya teman-teman, kayak gitu dulu. Nah ini nasi kuningnya, kenapa pecah, karena aku kurang santan teman-teman, aku nggak ada kelapa, jadi aku tadi pakai kara satu jadi pecah. Kalau teman-teman mau, nih warnanya udah Duh, warnanya udah cakep ya teman-teman, warnanya cakep, cuma agak mecah karena aku santannya kurang. Kalau teman-teman apa namanya ya teman-teman santannya bagus, santan kelapa asli itu ya, itu ininya nggak mecah.
Kalau mau ditambah ketan dikit jadi cantik ya teman-teman. Kalau bikin nasi kuning teman-teman ditambahi sama beras ketan sehingga empuk dan cantik. Aku nggak punya, sehingga ya wis adanya gini ya teman-teman gitu. Jadi teman-teman kalau memang ada acara teman-teman nggak usah pesen nih ya, aku kasih tahu gitu ya teman-teman bumbunya. Ini bumbunya nasi kuning ini teman-teman kunyit ya, bisa kunyit bubuk, bisa kunyit yang ulek-ulek itu diambil airnya aja. Terus teman-teman kasih daun jeruk 2 lembar ya, kasih serai ya 1 lembar itu diikat. Terus kalau teman-teman ada daun salam kasih daun salam, terus kasih lengkuas 1 ibu jari aja gitu, karena aku tadi nggak ada daun salam jadi tetap pakai lengkuas, tapi udah wangi teman-teman, tapi wangi banget tadi ya. Ini ya teman-teman, biar teman-teman lihat ya, sehingga inilah nasi kuning hari ini. Nah, ulang tahun suamiku jadi aku bikin sendiri daripada tak deketin ya, biar tamilku agak bagus ya teman-teman. Nah, daripada aku beli gitu ya teman-teman, biar tamilnya apik sih, tak ambil tamil dulu ya. Inilah nasi kuning agak pecah-pecah dikit karena tidak ada santan ya gitu. Kelapa lagi mahal jadi aku nggak pakai kelapa, pakai kara. Kemarin beli kara 3 biji, aku pakai 1 sudah, tinggal 1 itu ya teman-teman. Gini, inilah masakanku hari ini, nasi kuning. Ini agak aku siniin sedikit ya teman-teman, ini supaya kelihatan gitu ya tamilnya biar cantik ya. Inilah teman-teman. Oke gitu dulu teman-teman semuanya ya. Nah, kita masih berseliweran investasi ya teman-teman. Aku ngomong sedikit aja supaya teman-teman ini ya, investasi itu teman-teman harus duit lebih ya teman-teman. Jangan teman-teman masih kurang, masih ada tanggungan, teman-teman investasi. Nanti investasi semua jadi teman-teman bonyok ya. Jadi teman-teman harus memperhitungkan ya teman-teman, skema itu, keuangan itu. Misalnya teman-teman untuk kebutuhan sehari-hari ya, makan ya teman-teman, terus beli beras, beli macam-macam lah, minyak, segala kebutuhan sehari-hari itu 40% ya teman-teman. Nah, yang 30% teman-teman itu teman-teman untuk utang. Misalnya teman-teman ada kredit motor ya, kredit kredit rumah, nah itu 30%. Nah 20% untuk cadangan ya teman-teman. Nah 1% teman-teman baru untuk invest ya. Jangan teman-teman pakai uang seperti uang cadangan, seperti macam-macam itu untuk invest. Tapi kalau teman-teman mau invest yang gampang dijual aja, seperti teman-teman invest emas ya, seperti teman-teman invest rumah, tanah gitu, yang gampang dijual lah teman-teman ya. Jangan invest yang sulit-sulit ya teman-teman, karena teman-teman kalau butuh sewaktu-waktu teman-teman susah ya, susah mendapatkan uangnya itu ya teman-teman. Sehingga teman-teman harus invest yang jelas-jelas lah, yang gampang dijual ya teman-teman, kayak gitu. Jadi jangan diinvest semuanya ya, karena ini pengalaman dulu aku pernah teman-teman, dulu ya sebelum covid teman-teman. Jadi saat itu aku invest ya teman-teman, aku invest seluruhnya teman 80% lebih lah aku invest. Akhirnya kena covid ya, akhirnya kan 2,5 tahun covid ya teman-teman. Itulah teman-teman, akhirnya aku sempat keuanganku sempat gumpling ya teman-teman. Aku 2 kali ngalami gumpling keuangan teman-teman, karena aku waktu itu aku salah invest. Jadi teman-teman, ini pengalamanku ya, supaya teman-teman tahu pengalamanku ya, supaya teman-teman jangan melakukan seperti aku yang lakukan ya. Jadi waktu itu aku datang ke Jakarta kan dari kampung teman-teman, aku lagi merintis gitu loh.
jadi belum punya uang, sehingga aku utang di bank kayak gitu ya teman-teman. Dengan utang di bank ini kan aku berarti kan harus bayar cicilan, harus kehidupan sehari-hari ya. Waktu itu suamiku kan dagang teman-teman, dagang di pasar, dagang sembako teman-teman, sehingga kalau waktu namanya dagang itu kan ngambil barang utangan ya teman-teman. Kalau ada sales datang, bayar sales, tahu hasil berdagang hari ini misalnya dapat 5 juta, kan harus bayar sales, harus bayar ini itu ya teman-teman. Ketika sudah bayar habis teman-teman, paling tinggal aku bisa beli beras, beli telur kayak gitu doang. Jadi sisa kadang aku nggak punya lauk teman-teman saat itu. Sehingga untung aku di rumah itu ada kolam ya, aku kan nanam kangkung, sehingga aku bisa makan kangkung. Jadi aku sempet makan kangkung ya teman-teman, hanya kangkung aja. Terus aku beliin nugget itu 1 plastik itu, anakku kan suka nugget, sudah makan itu. Kadang kalau dia nggak mau, kangkungnya kan suka pedes atau apa, dia nggak mau gitu teman-teman. Anakku sempat makan nasi putih doang itu teman-teman, karena aku salah perhitungan ya teman-teman. Karena saat itu aku harus bayar bank ya, waktu itu aku kan kredit bank gitu, sehingga aku kredit bank itu sebulan aku kena 11% bunganya teman-teman ya, kredit buat usaha ya 11%, sehingga aku setiap bulan itu harus mengeluarkan 18 juta untuk kredit apa usaha itu. Terus pengeluaran, terus masih listrik, masih bayar karyawan ya teman-teman kayak gitu, sehingga aku sempat kejeblos di situ teman-teman ya. Ini aku singkat aja supaya teman-teman bisa menghitung-hitung, karena aku waktu itu aku belum pinter berhitung teman-teman ya. Aku kan bukan orang ekonomi ya teman-teman, aku kan anak IPA, jadi aku tuh nggak pinter hitung ya. Waktu itu yang suka hitung kan suamiku, sebenarnya suamiku kan akuntansi gitu, tapi karena suamiku ini agak teman-teman, agak halu, ingin kaya ya, pokoknya agak serakah lah istilahnya begitu, sehingga dia invest itu hampir 80 lebih, hampir 90% teman-teman. Gila-gilaan itu teman-teman saat itu. Jadi bener-bener saat itu mepet teman-teman. Itulah kebencros 2 kali, 1 kali itu 2 kali. Waktu Covid ya teman-teman, Covid-19 itu loh. 2018-19 ya. 2019 sampai 20 ya, 20 kalau nggak salah. 2,5 tahun lah. Nah, kerjaan suamiku tuh ditutup pertama kali karena proyek ya ditutup. Terus orang-orang yang sudah booking itu membatalkan semua teman-teman, sehingga aku harus ngulangi duit sana sini teman-teman. Coba teman-teman, jadi waktu Covid itu usahaku tuh pertama kali ditutup, lagi ribut-ribut orang pakai masker di APD segala itu loh teman-teman ya, kayak gitu. Akhirnya semua karyawan pulang. Aku punya 11 karyawan teman-teman, sehingga karyawan pulang kampung semua. Aku harus bayar, terus harus gaji, terus harus teman-teman, harus bayar pajak. Aku kan punya mobil, 1 mobil HRV flash disk itu pajaknya 4 juta lebih, hampir 5 jutaan lah teman-teman. Terus motorku 3 ya teman-teman. Nah itu, jadi aku untuk pajak aja 7 juta lebih teman-teman. Terus aku masih cicilan bank itu 18 juta. Terus teman-teman karyawan, gaji karyawan, terus pokoknya sampai di situ akhirnya 2,5 tahun itu teman-teman, aku bener-bener nggak dapet duit teman-teman. Aku bener-bener nguras rekening itu saat itu teman-teman. Anakku masih kuliah teman-teman, anakku tuh kuliah kan 1 semester tuh 7.400.000 teman-teman. Waktu itu anakku kuliah ya akuntansi ya teman-teman, sehingga 7.400.000 semester ya, padahal aku harus bayar 2 kali semester teman-teman. Terus aku kan ngikutin anakku asuransi pendidikan itu, aku kejeblos lagi teman-teman. Padahal asuransi pendidikan ini kan diawasi OJK, jadi tidak semua yang diawasi OJK itu benar ya teman-teman. Sampai hari ini aku ngeklaim asuransi itu nggak keluar, sehingga aku harus bayar 3 semester untuk anakku teman-teman.
Satu kali bayar itu 7.400.000, jadi dibagi 2 ya teman-teman, 14.800.000 semester per semester ya teman-teman. Itu aku tadinya ngandalin asuransi teman-teman tahu kan asuransi 1912 itu loh yang bermasalah itu, aku nggak usah sebutin, teman-teman pasti tahu. Nah itu akhirnya sampai sekarang klaimku nggak dibayar 52 juta lebih teman-teman. Itu aku disitulah banyak akhirnya keuanganku tuh porak-poranda wis ora jelas gitu teman-teman. Itulah teman-teman, jadi banyak sekali pengeluaran sedangkan pemasukan itu nggak ada teman-teman. Terus orang yang beli itu semua membatalkan membeli usahaku itu teman-teman, membatalkan booking itu kupulangin semua teman-teman. Ada 3 orang booking itu udah pulangin semua. Aku ini orangnya kan nggak mau bayar, bukan nggak membayar mbak, nggak mau memakai uang orang. Jadi aku ini kalau usaha teman-teman, kalau orang itu batal tidak jadi beli, bookingnya pun tetap aku pulangin ya teman-teman. Aku nggak mau makan uang orang ya teman-teman. Jadi itu ceritanya teman-teman. Akhirnya teman-teman udah aku habis-habisan ya, tapi ya alhamdulillah ya puji Tuhan aku sampai sekarang masih hidup. Gitu aja teman-teman, meskipun morat-marit. Nah itulah ya dari pengalamanku ini, aku singkat aja ya teman-teman. Dari pengalamanku ini teman-teman bisa lihat ya porak-perandanya ekonomiku. Ya teman-teman, bukan keluargaku tapi ekonomiku ya teman-teman gitu. Aku sudah rasanya teman-teman kalau orang lain gitu sudah bubar semua ya, tapi aku tetap bertahan teman-teman. Aku ini kan orangnya juga berpikir keras. Aku saat itu benar-benar berpikir keras teman-teman. Aku nggak buka kelas ya, aku nggak jual kelas ya teman-teman, nggak. Aku hanya ngomong share pengalamanku dan aku nggak buka kelas. Kalau aku punya pengalaman hidup aku share ke teman-teman, aku nggak mau bayaran ya teman-teman. Aku tidak orang yang buka kelas ya. Nah itulah teman-teman, jadi sehingga porak-perandanya di situ. Itulah sehingga teman-teman kalau investasi ya teman-teman jangan investasi seperti aku tadi ya teman-teman. Jangan investasi sampai 80% ya teman-teman. Harus investasi itu hanya 10-20% aja. Yang lain teman-teman harus memenuhi kebutuhan supaya tidak porak-peranda. Kembali ya teman-teman, gitu aja. Itulah sedikit share, sedikit pengalaman ya teman-teman. Aku nggak buka kelas ya, tapi aku share ke teman-teman supaya teman-teman yang mendengar ya teman-teman bisa berfaedah lah gitu. Shareku ya teman-teman. Itu ada objek sebentar, orang lewat ngantar barang. Jadi teman-teman itulah ya teman-teman, itu pengalaman hidup. Sehingga teman-teman kalau invest ya 40% untuk kebutuhan sehari-hari ya teman-teman, 30% untuk utang-utang ya, kredit-kredit ya teman-teman. Nah 20% untuk cadangan, uang cadangan ya teman-teman. Kalau darurat ya teman-teman 10% teman-teman bisa untuk invest gitu ya. Itu sih saranku supaya teman-teman tidak porak-peranda seperti aku gitu ya. Gitu ya teman-teman. Nih kembali ke sini, inilah hari ini ulang tahun suamiku. Aku bikin sendiri ya teman-teman. Cuma nasi kuning itu agak pecah ya, wis rapopo, belum sempurna ya teman-teman. Gitulah. Ini ada tempe orek ya, ada ayam goreng, ada abon sapi ya, ini abon sapi ya teman-teman. Ini ada telur, ini ada mie. Ini ya teman-teman, hari ini masakan terus cukup gitu ya teman-teman. Nanti ku share lagi, tak kepanjangan ya teman-teman. Aku nggak jual kelas ya. Kalau teman-teman memang mau, aku kasih share-share aja supaya teman-teman pengalaman ya, pengalamanku menjadi pengalaman teman-teman gitu ya. Itu pengalaman hidupku. Terima kasih, itu aja. Pagi menjelang siang, sehat selalu ya teman-teman semuanya. Oke, gitu dulu hari ini ya, ulang tahun suamiku ya teman-teman. Inilah hasil karyaku dewi, ini ori ya teman-teman. Aku suka yang ori, ini ori. Jadi aku nggak pakai apa-apa, gini aja, sederhana ori ya. Aku ambil tampil sebentar ya teman-teman supaya indah ya. Itu terima kasih teman-teman. Pagi menjelang siang.